Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Biarlah itu sendiri saudara baca, coba saudara hayati. Minta Tuhan menolong. Bukan hanya mengerti. Mengerti tidak cukup, saudara. Tetapi saya dan saudara mau menerima dan hidup di dalam iman. Apa yang menjadi bagian daripada firman Tuhan itu. Seringkali saya dan saudara lelah kalah. Bukan karena kita memikirkan Kristus. Tapi kita memikirkan diri kita sendiri. Saudara. Daging ini harus kita waspadai. Lahiriah ini harus saya waspadai. Saudara. Sehingga dari situ kembali sebetulnya ada satu bagian yang indah yang kita boleh lihat bersama. Yang menjadi bagian daripada 1 Petrus ayat 2 pasal 2 ayat 9 dan 10. Dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 dan 10, Saudara. Di situ kita boleh lihat dan kita akan coba baca bersama. 1 Petrus ayat 2, 9 dan 10. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ada satu bagian panggilan bagi saya, bagi saudara, bagi pribadi-pribadi yang sudah diselamatkan oleh anugerah Kristus. Untuk kita juga boleh menyaksikan kebesarannya. Entahkah saudara sebagai pekerja Kristen yang baik, entahkah saudara sebagai hamba Tuhan yang benar dan baik, entahkah saudara melalui profesi yang Tuhan berikan mencerminkan sebagai pribadi Kristen yang baik. Bahkan sebagai orang tua pun kita dipanggil untuk menjadi orang tua Kristen yang baik, saudara. Terhadap anak-anak kita, terhadap mungkin adik-adik kita, terhadap kakak-kakak kita, agar mereka juga sebetulnya melihat Kristus dan bertemu keselamatan di dalam Yesus. Sehingga bagaimana saya dan saudara yang sudah dianugerahi keselamatan itu bisa hidup seenaknya sendiri, semau perutnya, saudara. Jika kita boleh membaca firman Tuhan dan tidak hanya kita mengerti secara otak, pikiran, dan kepandaian, tetapi saudara mau melakukannya, firman Tuhan akan membuat hidup saudara penuh sukacita di dalam Kristus. Karena saya dan saudara tahu kita yang sudah ditebusnya, kita yang sudah diampuninya, dan kita yang sudah diberikan janji bahwa kita akan dibangkitkan bersama Yesus, saudara. Itu yang seharusnya menjadi fokus saya dan fokus saudara. Sehingga dari sini Rasul Paulus mengingatkan untuk meninggalkan apa yang di belakang, mengarahkan kepada yang ke depan, saudara. Dan bahkan kalau kita boleh perhatikan, untuk kita berlari-lari, untuk berlari-lari dan berlari-lari kepada tujuan memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Tentunya bukan berlari secara fisik. Kalau berlari secara fisik, Ibu Walan tidak qualified, saudara. Tetapi banyak orang yang bisa berlari kencang dengan fisik. Mereka hati dan pikirannya tidak berlari untuk Kristus. Itu yang boleh menggugah saya. Dan bila itu juga mungkin menggugah saudara. Saudara bisa berlari, bertanding untuk mendapatkan hadiah di dunia ini. Tetapi adakah hidup saya dan saudara berlari untuk Kristus? Ibu Wal tidak bisa berlari secara fisik. Tetapi di dalam iman Ibu Wal bisa berlari. Mendoakan saya supaya saya jadi manusia beres. Supaya manusia-manusia, saudara-saudara, anak-anak yang Ibu Walan tahu juga menjadi manusia Kristen yang beres. Jika kembali saudara di sini,
Saya dan saudara diingatkan untuk meninggalkan apa yang di belakang, mengarahkan hidupnya ke depan, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah panggilan surgawi dalam Kristus. Sehingga dari hari ke hari, jika sampai saat ini kita lelah, karena kita ingin dipuji oleh manusia sekitar kita. Kita lelah, kita kalah, kita frustasi, karena kita memimpikan hal-hal yang duniawi ini. Biar saya dan saudara diingatkan, untuk kita tidak lebih kehilangan waktu, untuk kita tidak lebih wasting time. Jadi many times we lost our time, we waste our time just to pursue the things in the world. But as a saved one by the Lord Jesus Christ, our mind, our heart needs to get focused on Him. So to bring a blessing, to grow in the Lord. That's the calling. Not just, oh yes, Jesus, you are my Lord. But in the reality, we have no witness that Jesus is our Lord. So kembali saudara, yang indah, ini pun boleh mengingatkan saya. Dari Matius 7:20 itu sendiri sebetulnya, saudara boleh mengaku sebagai orang Kristen. Saya boleh mengaku sebagai orang Kristen. Tetapi kekristenan saudara dan saya hanya akan dikenal oleh buahnya. Jikalau orang lain tidak sanggup mengenal saudara, karena orang lain hanya ketemu saudara kalau hari Minggu, buah-buah kita itu secara pribadi juga dilihat oleh Kristus sendiri. Jikalau saudara tetap tidak mau berbuah untuk Kristus, mencerminkan bahwa kita milik Kristus, jangan kira saudara dan saya akan lepas daripada firman Tuhan. Yang mana satu sebetulnya sudah memberikan janji kehidupan bagi anak-anak yang hidup dalam Tuhan. Yang kedua, ada satu peringatan juga, yang hanya memakai kekristenan sebagai tanda, label, dan sebagainya, tidak hidup di dalam firman Tuhan itu sendiri. We will not get it. Apapun yang saudara kerjakan tadi malam tidak tahu. Tapi jika saudara tidak hidup di dalam Tuhan dan masih mau tetap menyimpan dosa yang rahasia, Tuhan tahu. Jika saudara mau menyerahkan kepada Tuhan, saudara akan diampuni. Saudara akan dijadikan baru. Dan saudara pun boleh memiliki kepastian jika saudara mati malam hari ini, saudara akan bersama Yesus. Tapi jika saudara masih tetap bersikeras terhadap dosa rahasia saudara, bagaimana saudara akan mendapat jaminan jika saudara mati hari ini akan bersama Yesus? Hanya Kristus yang sanggup melepaskan saya dan saudara. Hanya Kristus yang sanggup menjadikan hidup saya dan saudara berarti. Jika kembali biarlah saya dan saudara kembali meninggalkan apa yang di belakang, mengarahkan apa yang di depan, berlari-lari untuk memperoleh hadiah panggilan surgawi. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, saudara. Bila saya dan saudara yang sudah bertumbuh di dalam kedewasaan, kita juga boleh berpikir apa yang boleh menjadi bagian daripada firman Tuhan. Pikirkan yang di atas, hal-hal yang surgawi di dalam Kristus Yesus. Hal-hal duniawi begitu menjerat, saudara. Istri Lot sudah diberikan anugerah untuk keluar dari Sodom dan Gomora sebelum dihancurkan. Hatinya masih nyantol. Dia jadi tiang garam. Biarlah itu juga menjadi peringatan kepada saya dan peringatan kepada saudara. Dunia ini begitu seperti magnet, ingin menyedot saya dan saudara untuk tidak hidup di dalam iman, untuk tidak hidup di dalam kebenaran, saudara. Untuk tidak mau bekerja untuk Tuhan, untuk lebih memikirkan diri sendiri, untuk lebih kepada hal-hal yang lahiriah, dagingnya, dan hal-hal yang demikian, saudara. Itu kenyataan yang saya dan saudara wajib sadari. Dan bukan hanya sadari saya dan saudara harus mau berlari di dalam iman untuk melakukan panggilan Tuhan, saudara. Tapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Satu bagian yang mau tidak mau kita harus terima di dalam kehidupan kekristenan kita.
Mungkin beberapa tahun yang lalu